kefiguran dan ketokohannya ini diakui oleh masyarakat. Isi tas juga. Isi tas juga. Warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya bersama Ketua DPC Demokrat Penajam Pasir Utara, Pak Ji John Kennedy. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Gimana kabar? Baik, alhamdulillah. Ya. Gimana persiapan 2024 Demokrat? Ya alhamdulillah Partai Demokrat sampai saat ini tetap berbenah ya menghadapi pemilu 2024. Ya sesuai dengan instruksi ketum bahwa Partai Demokrat ini siap menghadapi pemilu yang akan datang. Apapun bentuk sistemnya. Tapi kami di daerah ya di DPC lah seluruh Indonesia ini tidak berpikir itu sistemnya seperti apa. Yang penting Partai Demokrat siap menghadapi pemilu 2024. Targetnya? Targetnya sesuai dengan visi misi kami ini kan semua, setiap ketua DPC yang maju ini punya visi misi ya. Artinya ada target yang harus dipenuhi. Ya kalau untuk Penajam Partai Demokrat alhamdulillah masih berada di posisi atas. Tentu tugas ketua DPC ini bagaimana posisi ini tidak bergeser dengan partai lain. Berarti target tetap ketua DPR? Yaitu target semua partai, tapi kami punya target yang tidak mulu-mulu lah. Pokoknya Partai Demokrat berusaha keras untuk mempertahankan itu. Hitungannya? Kalau itu ini sebenarnya kan strategi menghadapi pemilu ini. Bagaimana partai ini bekerja dari bawah sampai ke DPC ya, mulai dari ranting, anak ranting. Tentu hal itu tidak semudah yang kita pikirkan. Bagaimana sistem di bawah itu bisa bekerja dengan baik, tentu kekuatan partai ada di bawah. Ya, saya berharap kepada seluruh anak ranting yang paling yang paling ujung tombak partai, ya bekerja sesuai dengan harapan yang kita rencanakan. Kalau target untuk Penajam, Waru dengan Sepaku ini berapa kursi untuk Penajam? Kalau Penajam ya kita tetap bertahan tidak lebih lah dari dua. Jadi semenjak 3 periode ini, ya alhamdulillah Partai Demokrat 2 kursi. 2 kursi. Ya tentu 2024 ini kita tetap bertahan aja lah, nggak usah kita berpikir yang terlalu berlebih. Bertahan aja kita sudah termasuk baik gitu loh. Karena kondisi saat ini memang partai ini banyak yang muncul yang kuat-kuat juga di Penajam ya kan. Ya, saya berharap itu yang saya berupaya nih Waru Babulu ini. Ya kemarin kan hampir kurang sedikit lah untuk dapat 2 ya. Kita berharap mungkin dengan kader yang maju untuk 2024 ini saya yakin lah bisa 2. Ya. Sepaku ya 1 aja. Kita berbagi aja sama teman-teman. Ya. Berarti ini incumbent masih kuat ya? Ya memang saya melihat posisi incumbent ini masih sangat kuat ya. Ya sangat kuat ya, karena kita sudah punya basis yang ini, yang artinya yang mengkristal lah dengan figur yang ada. Ya dalam pertarungan 2024 ini ya, pencalonan ini memang kader-kader baru ini memang ada rasa ragu bersaing dengan incumbent. Kenapa ragu dia? Ya mungkin ya melihat kekuatan incumbent ini ya sulit untuk disaingi gitu. Ya makanya dia mencari posisi yang mungkin ada pertarungan yang bisa 50-50 lah dengan partai-partai yang baru gitu. Informasi dari Sepaku ada sempat kesulitan ya Sepaku itu karena Mijak masih masuk, ada yang salah satu tokoh juga yang suaranya cukup signifikan juga menyatakan kemungkinan tidak maju juga. Itu gimana dengan Sepaku nanti itu? Sudah tercukupi di sana? Ya ini yang tugasnya. Saya kan di sini di samping incumbent ada, saya berikan
keleluasaan incumbent untuk mencari pendamping-pendamping yang bisa suplai suara untuk tahun 2024. Ya. Tapi sampai saat ini sudah ada 3 kader untuk Sepaku, ya mungkin kita mencari 2 lagi. Ya kalau saya berharap, ya kemarin yang di bawah Pak Bijak ini kan ada Pak Tris ya. Tris ya, Pak Tris. Ya saya harap Pak Tris ini bisa masuk. Bisa masuk, mendulang suara kembali gitu loh. Ya tentu perlu diskusi panjang juga sama mereka itu loh. Tapi sementara Pak Tris belum mau, Pak Kris belum mengiyakan untuk maju lagi. Ya itu, tapi saya belum sempat ketemu sama beliau. Ya. Saya berharap dalam waktu dekat ini bisa ketemu, ya mungkin kita berbicara politik lah. Iya. Namanya diskusi politik ke depannya seperti apa, ya tentu harus perlu dibicarakan. Untuk Babuluwaru cukup? Babuluwaru kemarin masih sisa 2 kita. 2 masih kurang. 2 perempuan. Perempuan 2, tapi dalam waktu dekat ini bisalah kita cari nanti. Untuk penajam cukup. Untuk penajam ini masih ada sisa juga 2. Tapi seolah-olah sesuai dengan target jadwal yang sudah ditentukan oleh KPU, insya Allah Partai Demokrat memenuhi pencalonan tahun 2020. Berarti banyak orang figur-figur baru yang maju nanti ini lewat Demokrat. Figur baru tidak seberapa, cuma pengurus-pengurus masih ada. Pengurus yang bisa mensuplai suara, ya. Tapi kita tetap mencari figur-figur yang bisa memberikan kontribusi untuk mendulang suara, ya, dalam jeda waktu yang sudah ditentukan ini. Tim masih bekerja, ya, karena ini perlu pembicaraan sebenarnya. Ya banyak juga dari figur itu berbicara apa harapan saya ke depan katanya. Ini yang perlu dijawab. Harapan seperti apa? Harapannya seperti apa? Ini yang harus didiskusikan. Kan di politik ini kan bukan semuanya pekerja politik itu harus masuk jadi anggota DPR, tidak. Karena kebutuhan anggota DPR itu kan hanya penajam ini 25 dari diperebutkan dari semua partai. Tentu kalau semua pengurus orang yang memberikan kontribusi di partai berpikir hanya jadi anggota DPR, ya sulit. Ya, bagaimana kita mencari peluang, ya kan, peluang-peluang di dalam kita berpartai. Berarti nanti ada komitmen antara seluruh caleg ini, siapapun nanti yang terpilih itu akan didukung. Yang kedua, yang terpilih itu akan memberikan kontribusi untuk mereka yang tidak terpilih. Ya, itu sebenarnya ada, cuma kita belum rapatkan, belum diskusikan sama teman-teman, ya. Tentu di dalam hal ini, kalau saya sih secara pribadi tentu ya pejuang-pejuang di partai itu memang perlu penghargaan, perlu harus ada arahan. Kedepannya seperti apa, ya kan? Kenapa? Kalau itu tidak kita lakukan, ya tentu kedepannya kita tidak punya tim yang siap bekerja untuk partai itu. Ya. Tapi itu sudah dilakukan Demokrat selama ini? Ya saya secara pribadi sebenarnya sudah melakukan, Mbak. Artinya melakukan, ya tentu dalam hal ini pribadi saya dengan pribadi yang lain itu tidak semungkin sama gitu loh. Caranya seperti apa gitu loh. Bagaimana orang-orang yang selama ini berjuang dengan kita tetap berada di barisan kita. Seterusnya. Tapi ada yang mengatakan bahwa figur oke, tapi kalau tidak ada duit juga bagaimana? Ya sebenarnya begini juga, Pak. Kita kan melihat kultur daerah lah ya. Tidak semua daerah di Indonesia ini seperti itu. Ya. Dimana kita, bagaimana kulturnya, bagaimana sistem masyarakatnya. Ya tentu di dalam hal ini, kalau figur yang potensi itu harus menyiapkan segala-galanya. Di samping kefiguran dan ketokohannya ini diakui oleh masyarakat. Isi tas juga? Isi tas juga. Isi tas juga ya? Iya. Karena partai ini butuh biaya. Pemilu ini butuh biaya. Jadi orang yang siap tadi, ya tadi yang saya katakan siap tadi, yaitu selain figur juga harus ada isi tas. Ketokohannya diakui oleh masyarakat, isi tasnya juga diakui oleh masyarakat. Ada angka minimal? Itu relatif. Itu bagaimana sistem caranya tokoh ini berhadapan dengan masyarakat. Minimal 1 miliar. Oh itu saya tidak tahu itu soal itu.
Itu tergantung dari figur tadi, bagaimana dia menghadapi, bagaimana dia bermasyarakat. Tentu ada juga lah orang yang merasa tokoh yang betul disegani, itu saya rasa nggak perlu juga. Tapi menjadi caleg di Demokrat tidak perlu bayar ya? Maksudnya jadi caleg tidak perlu bayar? Oh enggak, Demokrat kami sekarang ini calon-calon itu kami siapkan. Fasilitas kami fasilitasi. Fasilitas apa? Secara administrasi semua kami jemput bola. Pokoknya calon itu duduk manis, siapkan ininya, ada tim yang ngurus. Ngurus semua? Iya. Tapi untuk biaya politiknya nggak ada? Kalau biaya politik itu kesiapan dari figur tadi, ya kan. Ada yang bisa-bisa kita bantu di mana yang tidak mampu, ya nanti kita akan bantu supply ya sesuai kemampuan lah. Tapi kami tidak menarget suara besar, ya kira-kira dapat berapa untuk mensuplai partai kita. Tapi kan dengan banyaknya partai yang muncul ini, banyak figur yang maju ini, yakin nggak bisa memposisikan tetap nomor 1 Demokrat seperti pemilu 2019 ya? Bisa mereka posisi ketua DPR? Itu semuanya kita berusaha. Partai itu juga, semua partai itu berusaha. Kami Demokrat tidak pernah rasanya berkecil hati. Kami tetap semangat, semangat bekerja. Masalah target itu memang kita punya target. Tapi target itu ya nanti dari hasil pemilu kita lihat siapa yang bekerja. Kalau kita punya target besar tapi tidak bekerja kan sulit juga. Tapi saya yakin Demokrat tetap bekerja. Tapi ada kader-kader yang hijrah ke partai lain untuk caleg. Karena mungkin melihat dia ada incumbent, ada petahana yang maju, akhirnya dia hijrah ke tempat yang lain. Sampai saat ini belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Ini kan di partai ini kan ada yang keluar, ada yang masuk. Iya. Ya kan? Artinya sampai saat ini tokoh sentral dari Partai Demokrat ini tidak ada yang keluar. Tidak ada, Mas. Iya. Nah, terkait dengan Muldoko ini ada pengaruh nggak? Ya secara ini hukumnya memang sampai saat ini belum ada. Artinya apa yang dilakukan KLB itu semuanya terpatahkan. Kan? Artinya kemarin memang ada peninjauan kembali ya, PK. Ya. Sehingga kami seluruh Indonesia Partai Demokrat ini bersatu sesuai arahan DPP Ketum Partai Demokrat bahwa kami melawan itu dan kami buktikan, adukan ke pengadilan itu seluruh Indonesia. Jadi ruang itu sudah tertutup lah. Iya. Tapi itu kan cukup mengganggu juga ya? Oh iya, secara ini memang agak terganggu ya. Tapi inilah namanya politik. Iya. Ya, partai kalau semakin mau sukses, Demokrat ini kan semakin ke atas nih. Yang lain ini semakin ke bawah. Tentu ada harapan, ketakutan nih dari rivalnya Partai Demokrat. Apalagi Mas Ahaye ini berpasangan dengan Anies. Insya Allah lah 2024 presiden kita Anies dan Ahaye. Berarti dua ini ya tugasnya sebagai ketua DPC. Pertama adalah bagaimana bisa menargetkan ketua DPR lagi meraih suara terbanyak. Yang kedua adalah bagaimana Ahaye ini bisa jadi terpilih di 2024. Iya, ini memang tugas yang harus kita pikul di pemilu 2024 ini, karena pemilihan presiden dan pemilihan legislatif ini serentak. Ya tentu di dalam hal ini kita harus bekerja ekstra, bekerja ganda. Sekali pemilihan legislatif dan sekali presiden. Jadi dua-duanya nanti akan melakukan sosialisasi untuk itu. Sosialisasi yang sama. Dan mewajibkan semua caleg untuk sosialisasikan Ahaye ketika nanti. Itu wajib. Itu memang sudah tidak perlu dinaikkan lagi. Kalau sudah sudah menjadi kewajiban, harus semua kader Partai Demokrat, simpatisan dan seluruh pengurus dari atas sampai ke bawah itu wajib mensosialisasikan ketum Partai Demokrat maju sebagai wakil presiden berpasangan dengan Anies Baswedan. Ya,
itu wajib. Tapi yakin ya target bisa tercapai nanti ini? Ya kita ini tidak boleh Pak, sebagai petugas partai ini harus yakin, tidak ada kata tidak yakin. Betul. Kalau kita tidak yakin berarti kita mundur dari pengurus partai. Nah, hasil pileg nanti 2024 ini kan menjadi dasar untuk pilkada 2024. Iya. Target Demokrat mencalonkan kadernya sendiri atau? Kalau target saya berbicara pilkada ini mungkin habis pemilu Pak, habis pemilu. Kalau Partai Demokrat itu, ini kalau saya melihatnya seperti ini, kebutuhan kabupaten ini siapa yang cocok untuk memimpin. Tidak mau memasakkan kader yang betul-betul tidak ini, ya kita tidak bilang tidak. Siapa yang pantas memimpin kabupaten ini ya kita dukung. Tapi kalau misalnya gini, target Partai terbanyak ya. Ketika 5 kursi berarti kan tidak perlu koalisi. Otomatis kan Demokrat pasti berpikir memajukan kadernya. Itu belum dibahas di internal partai. Oh belum, kita kan membahas pilkada itu nanti memang ini perintah. Semua partai itu punya cita-cita maju. Tentu di dalam hal ini kita karena pemilu, kita bekerja dulu pemilu lah, nggak usah menuker kemana-mana. Pemilu 2024 kita selesaikan, nanti kita melihat rakyat masyarakat nih seperti apa, maunya siapa. Kita sebagai orang partai tentu di dalam hal ini melihat, oh ini yang pantas untuk memimpin kabupaten ya, kita dorong. Belum. Berarti belum dibahas ke arah sana ya? Belum. Masih konsentrasi untuk pileg 2024. Kalau saya sih Pak melihatnya begini, saya melihat siapa yang pantas menurut masyarakat, bukan menurut orang ini, bukan cerita orang. Oh ini sini bagus, ini bagus. Tapi kita kan harus mendengarkan suara masyarakat. Kita lihat rekornya seperti apa. Hasil survei juga seperti itu. Oh iya, hasil surveinya seperti apa. Banyak pertimbangan itu. Kalau hanya mulut, saya aja sering juga cerita ini. Wah, saya mau maju, itu kan betul. Kita baik aja. Kita kan sekarang itu kita kan dilihat bagaimana masyarakat ini melihat figur ini nanti siapa yang diinginkan oleh masyarakat itu. Nah, itu yang harus kita dukung. Jadi kalau sekarang orang sudah berspekulasi, oh sini ini mau gini, mau itu kan cerita ini aja Pak. Masih jauh. Kalau orang sudah merasa sini ini mau begini, itu sudah salah. Ya saya berharapnya seperti itu. Kalau Demokrat itu siapa yang dibutuhkan oleh masyarakat kami dukung. Itu. Dan yang konsentrasinya adalah pemilu 2024. Kami konsentrasi pemilu 2024 dan Pilpres 2024. Ada nggak survei internal Demokrat khususnya di Penajam ya? Kalau secara nasional, bukan secara wilayah provinsi. Ya, alhamdulillah kita itu masuk di angka 16%. 16% ya, untuk Penajam ya. Hasil ini kita hasil survei. Kita di survei internal Demokrat. Ya, masuk di angka 16 ya. Mudah-mudahan nanti dengan pencalonan AHY ini sebagai tokoh yang dicintai oleh masyarakat Indonesia, anak muda khususnya, bisa mengangkat Partai Demokrat ini lebih tinggi lagi. Betul. Berarti kalau 16% itu bisa dapat 5 kursi ya? 20 kursi. 20% ya? Ya. Wah, habis dong di bawah nanti. Iya, namanya cita-cita. Iya, betul. Tapi cita-cita itu bukan hanya di mulut saja, tapi kita harus bekerja. Harus aksi di lapangan ya? Ya, kalau hanya cerita di mulut, tapi tanpa ini di lapangan, ya sebilang siap tadi. Betul. Kalau tokoh-tokohnya siap maju, tapi tidak siap juga, pitisnya susah. Ini bahaya juga. Nah, yang dipersoalkan begini gitu. Yang dipersoalkan itu begini, ketika pileg, kadang di internal partai sendiri, caleg sendiri itu saling menjelek-jelekan. Ada nggak antisipasi itu? Itu sebenarnya kesalahan yang dilakukan karena tidak memahami, ya kan? Tidak memahami bagaimana berpolitik yang santun di dalam mensosialisasikan diri. Itu yang penting. Kalau masyarakat cerdas itu Pak, orang membicarakan seperti itu dia tidak akan mendengar orang itu. Kenapa? Ya saya dulu pernah
sosialisasi saya sampaikan. Kalau saudara-saudara yang hadir pada malam hari ini tidak suka dengan saya, silahkan pilih kader yang lain, figur yang lain. Karena apa? 25 anggota DPR yang harus kita perebutkan. Jadi kita tidak perlu. Kalau misalnya, oh sini tidak bagus, ini bagus, nih orang ini sebenarnya tidak bagus, yang bicaranya yang tidak bagus. Berarti yang bermasalahnya yang berbicara jelek. Bicaranya yang tidak bagus. Jadi kalau kita memberikan kebebasan kepada orang untuk memilih kita, tapi kalau dia sudah menyatakan, oh saya akan pilih Bapak, ya dia juga harus mempertanggungjawabkan itu. Tapi kepengurusan dari DPC sampai ranting udah terpenuhi semua ya, tingkat desa? Sampai ranting sudah. Sudah. Itu berapa jumlahnya kader sih di Penajam ini? Apa ini? Kader Demokrat untuk se-PPU. Kader Demokrat? Iya, se-PPU simpatisan termasuk yang memegang kartu KTA. Kalau anak ranting aja berkisar itu hampir 700 lebih. Ditambah ranting lagi 54. Ditambah lagi pengurus kita ini 70. Betul. Ya berkisar 800 lebih. Pengurus. Itu baru pengurus. Pengurus. Yang masuk terdaftar sebagai pengurus. Sebagai pengurus. Kalau pemegang KTA? Ya itu ribuan, Pak. Ribuan ya. Ribuan yang pemegang KTA. Karena apa? Kita kan wajib buatkan KTA. Kemarin itu waktu pemilihan ketua DPC aja itu sudah kita bikin tuh berapa ratus KTA. Habis pengurus lagi buat lagi. Ya ribuan lah, Pak. Dan itu mudah-mudahan itu solid ya? Ya kita berharap ya solid. Ya tentu di dalam hal ini ya kadang-kadang yang tidak terjangkau ya. Ya kadang-kadang ada masuk juga ke partai lain gitu. Begitu juga partai lain. Ada juga masuk Demokrat. Sebenarnya sama problem. Partai itu tidak ada yang lebih bicara lebih, oh saya begini. Sebenarnya sama sebenarnya. Double gardan ya. Problem yang kita hadapi itu sama partai itu sama. Nah, cuma nanti ya partai itu orang melihat ketokohan-ketokohan yang ada di dalam partai itu. Dan mudah-mudahan lah 2024 nanti Demokrat akan yang diinginkan Pak Ketua itu bisa tercapai lagi nanti. Ya, amin. Ya, terima kasih banyak Ketua atas waktunya. Oh iya, terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita diberikan keberkahan dan keikhlasan. Amin.